Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu transaksi dengan metode perpetual dari PT Gunung Emas. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Alvina Anggraini, rekan saya Dianti Arminjas, dan juga Elzara Dinda. PT Gunung Emas adalah sebuah perusahaan distributor sepeda gunung merek United yang berkedudukan di Surabaya. PT Gunung Emas berbentuk perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Alvina Anggraini, Dianti Arminjas, dan juga Elzara Dinda. Berikut saldo dari akun-akun yang dimiliki PT Gunung Emas pada tanggal 1 Desember 2019. Yang pertama adalah kas sebesar 85 juta, piutang dagang sebesar 3 juta, persediaan barang dagang sebesar 50 juta, perlengkapan toko sebesar 7 juta, peralatan toko sebesar 500.000, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 675.000, peralatan kantor sebesar 750.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 350.000, utang dagang sebesar 4 juta, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar tidak ada, utang bank 25 juta, utang bunga tidak ada, modal saham 80 juta, saldo laba 10 juta, dividen 5 juta, ikhtisar laba rugi tidak ada, penjualan 50.500.000, retur dan potongan penjualan 6.500.000, diskon penjualan 1 juta, beban gaji 2 juta, beban iklan 2.500.000, beban listrik, air, dan telepon 575.000, beban sewa 2 juta, beban kirim penjualan 3.500.000, beban bunga 200.000, beban administrasi lain-lain 1 juta, beban pokok penjualan tidak ada, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban depresiasi peralatan toko tidak ada. Berikut daftar saldo metode perpetual pada tanggal 1 Desember 2019. Dengan total 170.525.000 pada debit dan juga 170.525.000 pada kredit. Selama bulan Desember 2019, PT Gunung Emas mencatat transaksi-transaksi di bawah ini. Perusahaan menggunakan metode perpetual untuk mencatat transaksi terkait barang dagang. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membayar utang dagang kepada PT Mekarjaya sebesar 2 juta dengan jurnal utang dagang pada kas sebesar 2 juta. Pada tanggal 2 Desember 2019, membeli peralatan kantor dari toko Aneka seharga 4.200.000 secara tunai dengan jurnal peralatan kantor pada kas sebesar 4.200.000. Pada tanggal 4 Desember 2019, membeli barang dagang dari PT Mekarjaya seharga 26 juta secara kredit dengan jurnal persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 26 juta. Pada tanggal 6 Desember 2019, perusahaan memberi perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai dengan jurnal perlengkapan toko pada kas sebesar 2.500.000. Pada tanggal 9 Desember 2019, perusahaan membeli persediaan dengan termin kredit 2/10 N/30 Freight on Board atau FOB Shipping Point sebesar 12.100.000 dengan jurnal persediaan barang dagang pada utang dagang sebesar 12.100.000. Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember 2019, perusahaan menjual barang dagang seharga 36 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Jurnalnya, kas sebesar 36 juta, diskon penjualan 1 juta pada kredit, penjualan 35 juta pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2019, perusahaan membeli barang dagang pada PT Mekarjaya senilai 35 juta secara tunai dengan potongan penjualan tunai sebesar 2 juta. Jurnalnya, persediaan barang dagang sebesar 35 juta pada debit, retur dan potongan pembelian sebesar 2 juta pada kredit, kas sebesar 33 juta pada kredit.
Pada tanggal 18 Desember 2019, perusahaan membayar biaya iklan di koran sebesar 1.500.000 secara tunai dengan jurnal, beban iklan pada kas sebesar 1.500.000. Tanggal 19 Desember 2019, perusahaan membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai dengan jurnal, beban kirim penjualan sebesar 1.500.000 pada kas. Selanjutnya, tanggal 22 Desember 2019, membayar biaya bunga sebesar 1.500.000, jurnalnya beban bunga pada kas sebesar 1.500.000. Selanjutnya, tanggal 28 Desember 2019, perusahaan membayar gaji pegawai sebesar 7.650.000 secara tunai. Jurnalnya beban gaji pada kas sebesar 7.650.000. Totalnya 129.950.000 pada debit dan juga 129.950.000 pada kredit. Selanjutnya, daftar saldo sebelum penyesuaian. Kas pada debit sebesar 67.150.000, piutang dagang pada debit sebesar 3 juta, persediaan barang dagang sebesar 123.100.000 pada debit, perlengkapan toko 9.500.000 pada debit, peralatan toko 500.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 675.000 pada kredit, peralatan kantor sebesar 4.950.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 350.000 pada kredit, utang dagang sebesar 40.100.000 pada kredit, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar tidak ada, utang bank sebesar 25 juta pada kredit, utang bunga tidak ada, modal saham 80 juta pada kredit, saldo laba 10 juta pada kredit, dividen 5 juta pada debit, irisar laba rugi tidak ada, penjualan sebesar 85.500.000 pada kredit, retur dan potongan penjualan sebesar 4.500.000 pada debit, diskon penjualan tidak ada, beban gaji 9.650.000 pada debit, beban iklan 4 juta pada debit, beban listrik, air, dan telepon 575.000 pada debit, beban sewa sebesar 2 juta pada debit, beban kirim penjualan sebesar 5 juta pada debit, beban bunga sebesar 1.700.000 pada debit, beban administrasi lain-lain sebesar 1 juta pada debit, beban pokok penjualan tidak ada, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban depresiasi peralatan toko tidak ada, dengan total 241.625.000 pada debit dan juga 241.625.000 pada kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dianti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Alvina. Berikut adalah pengertian dari aset. Menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2011, aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau kelompok yang berwujud atau tidak berwujud, yang memiliki nilai yang akan bermanfaat bagi semua orang atau perusahaan. Berikutnya adalah liabilitas. Liabilitas adalah suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau perusahaan yang harus dibayar berdasarkan periode tertentu. Biasanya didasarkan atas nilai uang. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset sebuah perusahaan setelah dikurangi dengan jumlah kewajiban. Berikut adalah pengertian perpetual. Pengertian metode perpetual merupakan metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat akun-akun secara terpisah untuk setiap jenis persediaan. Metode perpetual biasa juga disebut sebagai metode buku pembantu persediaan. Berikut klasifikasinya, yang termasuk aset adalah kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, rental kendaraan dibayar di muka, kendaraan, akumulasi depresiasi perlengkapan kantor, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko. Berikutnya adalah liabilitas, yang termasuk liabilitas dalam kasus ini yaitu utang usaha, utang gaji, pendapatan usaha dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, utang bank atau modal. Berikutnya adalah ekuitas. Yang termasuk ekuitas adalah modal PT Gunung Emas, prive, ikhtisar laba rugi. Yang berikutnya adalah pendapatan. Yang termasuk pendapatan yaitu pendapatan usaha. Berikutnya adalah beban. Yang termasuk dalam klasifikasi beban yaitu beban BBM, beban sewa kantor, beban kirim penjualan, beban gaji, beban listrik, beban gaji, beban listrik, air, telepon,
beban perlengkapan, beban iklan, beban perbaikan, beban bunga, beban depresiasi kendaraan, beban depresiasi peralatan kantor, beban administrasi lain-lain, beban pokok penjualan, beban depresiasi peralatan kantor, beban depresiasi peralatan toko. Next. Berikut ini adalah buku besar dari PT Gunung Emas. Yang pertama adalah kas. Pada tanggal 1 Desember terdapat saldo sebesar 85 juta pada debit. Pada tanggal 1 Desember membayar utang usaha sebesar 2 juta pada kredit sehingga saldo akhir menjadi 83 juta pada debit. Pada tanggal 2 Desember membeli peralatan kantor sebesar 4.200.000 pada kredit sehingga saldo akhir menjadi 78.800.000 pada debit. Pada tanggal 6 Desember membeli perlengkapan kantor sebesar 2.500.000 pada kredit sehingga saldo akhir debit menjadi 76.300.000. Pada 11 Desember menjual barang dagang sebesar 36 juta pada debit sehingga saldo akhir debit menjadi 112.300.000. Pada tanggal 12 Desember membeli barang dagang sebesar 33 juta sehingga saldo akhir debit menjadi 79.300.000. Pada tanggal 28 Desember pembayaran gaji sebesar 7.650.000 sehingga saldo akhir debit menjadi 67.150.000. Desember saldo sebesar 3 juta pada saldo debit. Berikutnya adalah persediaan barang dagang. Pada tanggal 1 Desember, saldo awal sebesar 50 juta. Pada saldo akhir debit. Pada tanggal 4 Desember, membeli barang dagang sebesar 26 juta pada debit sehingga saldo akhir debit menjadi 76 juta. Pada tanggal 9 Desember, membeli persediaan sebesar 12.100.000 sehingga pada debit sehingga pada saldo akhir debit menjadi 88.100.000. Pada tanggal 12 Desember membeli persediaan sebesar 35 juta sehingga pada debit sehingga pada saldo akhir debit menjadi 100. Pada tanggal 31 Desember penyesuaian sebesar 2.800.000 pada kredit sehingga saldo akhir debit menjadi 120.300.000. Berikutnya adalah perlengkapan toko. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir debit menjadi 7 juta rupiah. Pada tanggal 6 Desember, membeli perlengkapan sebesar 20.500.000 pada debit, sehingga saldo akhir debit menjadi 9.500.000. Berikutnya adalah peralatan toko. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir debit 500.000. Akumulasi depresiasi peralatan toko. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir kredit 675.000. Tanggal 31 Desember penyesuaian sebesar 125.000 sehingga saldo akhir kredit menjadi 800.000. Berikutnya adalah peralatan kantor. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit 750.000. Pada 2 Desember membeli peralatan kantor sebesar 4.200.000 sehingga saldo akhir debit menjadi 4.910.000. Akumulasi depresiasi perlengkapan kantor. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir kredit 350.000. Pada tanggal 31 Desember penyesuaian sebesar 108.333 pada kredit sehingga saldo akhir kredit 458.333. Berikutnya adalah utang dagang. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir kredit sebesar 4 juta rupiah. Pada tanggal 1 Desember, pelunasan utang sebesar 2 juta pada kredit, sehingga saldo akhir kredit menjadi 2 juta. Pada tanggal 4 Desember, membeli persediaan sebesar 26 juta pada kredit, sehingga saldo akhir kredit menjadi 28 juta. Pada tanggal 9 Desember, membeli persediaan sebesar 12.100.000, sehingga pada akhir saldo kredit sebesar 40.100.000. Untuk berikutnya utang gaji tidak ada. Berikutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir kredit tidak ada. Pada tanggal 31 Desember terdapat penyesuaian sebesar 104.667 rupiah pada kredit sehingga saldo akhir kredit menjadi
menjadi 4 juta. Pada berikutnya adalah utang bank. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir kredit sebesar 25 juta. Pada tanggal 31 Desember, terdapat penyesuaian sebesar Rp104.167, sehingga pada saldo akhir kredit sebesar Rp25.104.167. Berikutnya adalah utang bank, tidak ada. Berikutnya adalah modal saham. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir pada kredit sebesar 80 juta. Berikutnya adalah saldo laba. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir kredit sebesar 10 juta. Pada tanggal 31 Desember, saldo laba sebesar 49.937.500 pada kredit, sehingga saldo akhir kredit menjadi 59.937.500. Pada tanggal 31 Desember, pada uraian penutup terdapat 5 juta pada debit, sehingga pada saldo akhir kredit sebesar 54.937.500. Berikutnya adalah dividen. Pada tanggal 1 Desember, saldo pada debit sebesar 5 juta. Pada tanggal 31 Desember, pada uraian penutup terdapat kredit sebesar 5 juta, sehingga saldo akhir tidak ada. Pada ikhtisar laba rugi. Pada tanggal 1 Desember, terdapat saldo di akhir tidak ada. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 85.500.000 pada kredit, sehingga saldo akhir kredit sebesar 85.500.000. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 35.350.000 pada debit, sehingga saldo akhir kredit sebesar 50.150.000. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 49.937.500 pada debit, sehingga saldo akhir kredit sebesar 212.500. Pada berikutnya adalah penjualan. Saldo pada tanggal 1 Desember, saldo akhir kredit sebesar 50.500.000. Pada tanggal 11 Desember, menjual barang dagang sebesar 35 juta pada kredit, sehingga saldo akhir kredit sebesar 80.500.000. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutup sebesar 85.500.000 pada debit. Retur dan potongan penjualan. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir debit sebesar 6.500.000. Pada tanggal 12 Desember, potongan penjualan sebesar 2 juta pada kredit, sehingga saldo akhir debit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 31 Desember, dilakukan penutup sebesar 4.500.000 pada kredit, sehingga saldo akhir menjadi 0. Diskon penjualan. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir pada debit sebesar 1 juta. Pada tanggal 11 Desember, diskon penjualan barang sebesar 1 juta pada kredit, sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Beban gaji. Pada tanggal 1 Desember, saldo akhir debit 2.500.000. Pada akhir saldo debit sebesar 2 juta. Pada 28 Desember membayar gaji pegawai sebesar 7.650.000 pada debit, sehingga saldo akhir debit menjadi 9.650.000. 31 Desember dilakukan penutup sebesar 9.650.000 pada kredit, sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Pada beban iklan, pada tanggal 1 Desember, saldo akhir debit sebesar 2.500.000. Pada 18 Desember membayar biaya iklan sebesar 1.500.000 pada debit, sehingga saldo akhir debit menjadi 4 juta. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutup sebesar 4 juta pada kredit, sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Berikutnya adalah beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 1 Desember terdapat saldo akhir debit sebesar 575.000. Pada tanggal 31 Desember penyesuaian terdapat saldo 4 juta pada debit, sehingga saldo akhir debit
debit sebesar 4.575.000. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutupan sebesar 4.575.000 pada kredit sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Berikutnya adalah beban sewa. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit sebesar 2 juta. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutup sebesar 2 juta sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Berikutnya adalah beban kirim penjualan. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit sebesar 3.500.000. Pada tanggal 19 Desember membayar biaya pengiriman barang sebesar 1.500.000 pada debit sehingga saldo akhir debit menjadi 5 juta. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutup sebesar 5 juta pada kredit sehingga saldo akhir debit jadi 0. Beban bunga. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit sebesar 200.000. Pada tanggal 22 Desember membayar bunga sebesar 1.500.000 pada debit sehingga saldo akhir debit menjadi 1.700.000. Pada tanggal 31 Desember penyesuaian pada debit sebesar 108.333 sehingga saldo akhir pada debit sebesar 1.591.667. Pada 31 Desember dilakukan penutup sebesar 1.591.667 sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Beban administrasi lain-lain. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit sebesar 1 juta. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutup sebesar 1 juta pada kredit sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Berikutnya adalah beban pokok penjualan. Pada tanggal 1 Desember saldo awal tidak ada. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penyesuaian sebesar 2.800.000 pada saldo debit. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutupan sebesar 2.800.000 pada kredit sehingga saldo akhir debit menjadi 0. Beban depresiasi. Beban depresiasi peralatan kantor. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit tidak ada. Pada tanggal 31 Desember penyesuaian 125.000 pada debit sehingga saldo akhir debit sebesar 125.000. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutupan sebesar 125.000 pada kredit sehingga saldo akhir debit tidak ada. Berikutnya adalah beban depresiasi peralatan toko. Pada tanggal 1 Desember saldo akhir debit tidak ada. Pada tanggal 31 Desember penyesuaian sebesar 108.333 pada debit sehingga saldo akhir debit sebesar 108.333. Pada tanggal 31 Desember dilakukan penutupan sebesar 108.333 pada kredit sehingga saldo akhir debit tidak menjadi 0. Berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Menyesuaikan data metode perpetual. Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Gunung Mas menyesuaikan transaksi yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian sebelum menyelesaikan laporan keuangan akhir tahun tersebut. Transaksi PT Gunung Mas sebagai berikut. 1. Jumlah persediaan yang terdapat di toko pada akhir tanggal 31 Desember sebesar 2.800.000. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 2.800.000. Nomor 2, utang bank sebagai modal dengan bunga 10% per tahun selama 4 tahun, pinjaman cair pada 1 Oktober 2019, kemudian pelunasan cicilan pokok dan bunga dilakukan pada setiap tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Jurnalnya pada tanggal 31 Desember, beban bunga pada utang bank sebesar 104.167. Angka tersebut diperoleh dari 25 juta dikali 10% dibagi 12 dibagi 2. Berikutnya nomor 3,
Peralatan kantor dibeli oleh PT Gunung Emas pada tanggal 1 Agustus 2017. Diestimasi bahwa masa manfaatnya selama 4 tahun tanpa nilai sisa. PT Gunung Emas menghitung beban penyusutan dengan metode garis lurus. Jurnalnya, pada tanggal 31 Desember, beban depresiasi peralatan kantor pada akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 125.000. Angka ini diperoleh dari 500.000 dibagi 4. Nomor 4, peralatan toko yang dibeli oleh PT Gunung Emas pada 1 Agustus 2018. Diestimasi masa manfaatnya 6 tahun dengan nilai sisa 100.000. PT Gunung Emas menggunakan metode garis lurus untuk menghitung beban penyusutan. Jurnalnya, pada tanggal 31 Desember, beban depresiasi peralatan toko pada akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 108.333. Angka ini diperoleh dari 750.000 dikurangi 100.000 dibagi 6. Nomor 5, tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima awal Januari 2020. Total tagihan sebesar 4 juta. Jurnalnya, pada tanggal 31 Desember, beban listrik, air, telepon pada beban yang masih harus dibayar sebesar 4 juta rupiah. Dengan total 7.137.500 pada debit dan 7.137.500 pada kredit. Berikutnya adalah daftar saldo sesudah penyelesaian metode perpetual PT Gunung Emas pada tanggal 31 Desember 2019. Pada kas sebesar 67.150.000 pada debit, piutang dagang sebesar 3 juta pada debit, persediaan barang dagang sebesar 120.300.000 pada debit, perlengkapan toko sebesar 9.500.000 pada debit, peralatan toko sebesar 500.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 800.000 pada kredit, peralatan toko sebesar 4.950.000 pada debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 458.333 pada kredit, utang dagang 40.100.000 pada kredit, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar 4 juta pada kredit, utang bank 25.104.167 pada kredit, utang bunga tidak ada, modal saham 80 juta pada kredit, saldo laba 10 juta pada kredit, dividen 5 juta pada debit, ikhtisar laba rugi tidak ada, penjualan 85 juta pada kredit, retur dan potongan penjualan 4.500.000 pada debit, diskon penjualan tidak ada, beban gaji 9.650.000 pada debit, beban iklan 4 juta pada debit, beban listrik air telepon 4.575 pada debit, beban sewa 2 juta pada debit, beban kirim penjualan 5 juta pada debit, beban bunga 1.804.167 pada debit, beban administrasi lain-lain 1 juta pada debit, beban pokok penjualan 2.800.000 pada debit, beban depresiasi peralatan kantor 125.000 pada debit, beban depresiasi peralatan kantor 108.333 pada debit, dengan total 245.962.500 pada debit dan 245.962.500 pada kredit. Berikutnya akan dipresentasikan oleh Elzara Dinda. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Dianti. Jurnal penutup PT Gunung Emas. Pada tanggal 31 Desember, penjualan sebesar 85.500.000 di debit, ikhtisar laba rugi sebesar 85.500.000 di kredit. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 35.350.000 di debit, retur dan pokok penjualan sebesar 4.500.000 di kredit. Diskon penjualan tidak ada, beban pokok penjualan sebesar 2.800.000 di kredit, beban gaji sebesar 9.650.000 di kredit, beban sewa sebesar 2 juta di kredit,
Beban depresiasi peralatan toko sebesar 108.333 dikredit, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan sebesar 5 juta dikredit, beban listrik, air, dan telepon sebesar 4.575.000 dikredit, beban penjualan lain-lain tidak ada, beban gaji administrasi tidak ada, beban iklan sebesar 4 juta dikredit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 125.000 dikredit, beban asuransi tidak ada, beban listrik, air, dan telepon kantor tidak ada, beban bunga sebesar 1.591.667.000 dikredit, beban administrasi lain-lain sebesar 1 juta dikredit. Pada tanggal 31 Desember, ikhtisar laba rugi sebesar 49.937.500 didebit, saldo laba sebesar 49.937.500 dikredit. Pada tanggal 31 Desember, saldo laba sebesar 5 juta didebit, dividen sebesar 5 juta dikredit. Sehingga saldo akhirnya 175.787.500 di debit dan 175.787.500 di kredit. Daftar saldo penutup PT Gunung Mas per 31 Desember 2019. Kas sebesar 67.150 di debit, piutang dagang sebesar 3 juta di debit, persediaan barang dagang sebesar 120.300 di debit, asuransi dibayar di muka tidak ada, perlengkapan toko sebesar 9.500 di debit, peralatan toko sebesar 500.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 800.000 di kredit, peralatan kantor sebesar 4.950 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 458.333 di kredit, utang dagang sebesar 40.100 di kredit, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar sebesar 4 juta di kredit, utang bank 25.104.167 di kredit, utang bunga tidak ada, modal saham sebesar 80 juta di kredit, saldo laba sebesar 54.937.500 di kredit. Totalnya sebesar 205.400 di debit dan 205.400 di kredit. Laporan laba rugi. Penjualan sebesar 85.500 di kredit, retur dan potongan penjualan sebesar 4.500 di debit, beban pokok penjualan sebesar 2.800 di debit, beban gaji sebesar 9.650 di debit, beban kirim penjualan sebesar 5 juta di debit, beban bunga sebesar 1.800.167 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 125.000 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 108.333 di debit, beban sewa sebesar 2 juta di debit, beban iklan sebesar 4 juta di debit, beban administrasi lain-lain sebesar 1 juta di debit, beban listrik, air, dan telepon sebesar 4.575 di debit. Sehingga totalnya 35.562.500 di debit dan 85.500 di kredit. Mendapat laba bersih sebesar 49.973.500 di debit. Perhitungan tersebut didapat dari
laporan laba rugi, yaitu pendapatan penjualan sebesar 85.500.000 di debit, dikurangi retur dan potongan penjualan sebesar 4.500.000 di debit, diskon penjualan tidak ada, penjualan bersih 81 juta di kredit, dikurangi beban pokok penjualan sebesar 2.800.000 di kredit, laba bruto 78.200.000 di kredit. Beban usaha, beban penjualan tidak ada, beban gaji penjualan sebesar 9.650.000 di debit, beban sewa 2 juta di debit, beban depresiasi peralatan toko 108.333 di debit, beban perlengkapan toko tidak ada, beban kirim penjualan 5 juta di debit, beban listrik, air, dan telepon 4.575.000 di debit, beban penjualan lain-lain tidak ada, beban administrasi tidak ada, beban iklan sebesar 4 juta di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 125.000 di debit, beban asuransi tidak ada, beban bunga 1.800.167 di debit, beban administrasi lain-lain 1 juta di debit, total beban usaha 28.262.500 di kredit, laba bersih sebesar 49.973.500 di kredit. Laporan posisi keuangan. Kas di bank sebesar 67.150.000 di debit, piutang dagang sebesar 3 juta di debit, persediaan barang dagang sebesar 120.300 di debit, perlengkapan toko sebesar 9.500 di debit, peralatan toko sebesar 500.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 800.000 di kredit, peralatan kantor sebesar 4.950 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 458.333 di kredit, utang dagang sebesar 40.100 di kredit, beban yang masih harus dibayar sebesar 4 juta di kredit, utang bank sebesar 25.104.167 di kredit, modal saham sebesar 80 juta di kredit, saldo laba sebesar 10 juta di kredit, dividen sebesar 5 juta di debit, sehingga totalnya 210.400 di debit dan 160.462.500 di kredit. Mendapat laba bersih sebesar 49.937.500 di kredit, total sehingga saldo akhirnya 210.400 di debit dan 210.400 di kredit. Laporan perubahan ekuitas. Saldo awal modal saham 80 juta, saldo laba, saldo awal 10 juta, ditambah laba bersih 49.937.500, dikurangi dividen sebesar 5 juta, sehingga saldo akhirnya 54.937.500. Total ekuitas saldo awal 90 juta, ditambah laba bersih 49.937.500, dikurangi dividen 5 juta, saldo akhir 134.937.500. Laporan posisi keuangan aset kas sebesar 67.150, piutang dagang 3 juta, persediaan barang dagang 120.300, perlengkapan toko 9.500, total aset lancar 199.950, peralatan toko pada aset tetap 500.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor 800.000,
Peralatan kantor 4.950.000. Akumulasi depresiasi peralatan kantor 458.333.000. Total aset tetap 4.191.667. Total aset 204.141.667.000. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek, utang dagang 40.100.000, utang gaji tidak ada, beban yang masih harus dibayar 4 juta, utang bunga tidak ada, utang bank tidak ada, total liabilitas jangka pendek 44.100.000. Liabilitas jangka panjang, utang bank 25.104.167, ekuitas, modal saham 80 juta, saldo laba 54.937.500, total ekuitas 134.937.500, total liabilitas dan ekuitas 204.141.667. Selanjutnya bukti transaksi nota pembelian pada tanggal 2 Desember 2019 dengan total 4.200.000. Nota pembelian pada tanggal 4 Desember 2019 dengan total 26 juta. Nota pembelian pada tanggal 6 Desember 2019 dengan total 2.500.000. Nota pembelian pada tanggal 9 Desember 2019 dengan total 12.100.000. Nota pembelian pada tanggal 11 Desember 2019 dengan total 35 juta. Faktur penjualan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan total 2 juta. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.